Dalam surat Al-Mulk ayat 17 Allah mengikuti dengan ancaman lain. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Akan tetapi, apakah kalian merasa aman dari Tuhan kalian, Allah, yang mana Dia ada di langit sebagaimana kalian duga? Apakah kalian merasa aman dari kekuasaan, kerajaan, dan keperkasaannya untuk mengirimkan kepada kalian angin yang disertai batu dari langit, sebagaimana Dia mengirimkannya kepada kaum Lut dan pasukan gajah di Mekah? Pada saat itu, kalian akan tahu ketika melihat langsung azab itu, bagaimana peringatanku dan siksaku kepada orang yang menyalahi dan mendustakannya. Namun, pengetahuan ini tidak bermanfaat bagi kalian. Yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Isra ayat 68. Dalam surat Al-Mulk ayat 18 Allah menyebutkan azab umat-umat terdahulu, sembari menegaskan firman yang menakuti orang-orang kafir dengan misal, contoh, dan burhan, bukti nyata. Menakut-nakuti dalam bentuk misal adalah, dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum kalian dan orang-orang yang mendustakan para utusan menyaksikan contoh-contoh hukuman ini seperti kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang kafir dari umat-umat sebelum kalian. Mereka berhak mendapatkan azab yang buruk. Lihatlah bagaimana kemurkaanku kepada mereka dengan azab pedih yang aku timpakan kepada mereka. Adapun bentuk burhan adalah Allah SWT telah menyebutkan beberapa bukti nyata mengenai kesempurnaan kekuasaannya yang menunjukkan bahwa Dia berkuasa untuk menimpakan semua macam azab kepada orang-orang kafir. Inilah burhan yang pertama, yaitu di surat Al-Mulk ayat 19. Apakah mereka tidak memperhatikan burung di atas mereka di angkasa atau di udara? Burung-burung itu membentangkan sayap-sayap mereka, kadang-kadang mengepakkannya. Ketika mereka terbang di udara, mengepak dan membentang, tidak ada yang menahan, kecuali Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menundukkan udara untuk mereka dengan kasih sayang dan kelembutannya. Yang mirip dengan surat Al-Mulk ayat 19 adalah surat An-Nahl ayat 79. Dalam surat Al-Mulk ayat 20 Allah SWT membantah orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan lain bersamanya demi mengharapkan pertolongan dan rizki dari mereka, sembari mengingkari mereka atas apa yang mereka yakini, mengabarkan bahwa mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka angan-angankan. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Siapakah tentara atau penolong yang akan menolong kalian, menolak azab Allah dari kalian jika Dia menghendaki kejelekan kepada kalian? Realitanya, kalian tidak mempunyai pelindung atau penjaga selain Allah, tidak pula mempunyai penolong selain Allah. Oleh karena itu, orang-orang kafir berada dalam tipu daya dan tipuan yang besar dari setan. Setan menipu mereka bahwa azab tidak turun kepada mereka. Ungkapan dengan ayat selain daripada Allah menunjukkan bahwa kelanggengan manusia di bumi dengan kekafiran dan kezaliman mereka adalah karena rahmat yang Maha Pengasih, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ayat ini sebagai jawaban atas orang-orang kafir yang terhalang dari keimanan. Dalam dugaan dan keyakinan mereka yang salah, mereka bertopang pada kekuatan dari pihak lawan dan pembantu-pembantunya, sembari memberitahu mereka bahwasanya tidak ada penolong bagi mereka selain Allah SWT. Dalam surat Al-Mulk ayat 21 Allah SWT membantah prasangka orang-orang kafir mengenai adanya zat yang dapat memberi rizki selain Allah. Mereka berkeyakinan berhala-berhala sebagai sumber semua kebaikan mereka dan penolakan bencana dari mereka. Allah SWT berfirman, atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika Dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Artinya, siapakah yang memberi kalian rizki, menurunkan hujan dan lainnya jika Allah menahannya untuk kalian? Maksudnya, tidak ada seorang pun yang memberi dan mencegah, memberi rizki dan menolong selain Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Mereka mengetahui hal itu. Meskipun demikian, mereka menyembah selain Allah. Oleh karena itu, Allah SWT menyifati mereka dengan firman-Nya. Mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Artinya, mereka tidak henti-henti dan terus-menerus dalam keangkuhan dan kesombongan untuk menerima kebenaran dan berlari darinya. Mereka mengikuti jalan setan, yaitu jalan kepongahan. Mereka tidak menjadikan pelajaran dan tidak pula merenungkan.
Dua ayat ini, yaitu ayat 20 dan 21, menunjukkan bahwasannya tidak ada penolong yang akan menolong dari azab Allah. Tidak ada pemberi rizki yang bisa memberi rizki selain Allah jika dia menghalangi rizkinya dari makhluk-makhluknya. Dalam surat Al-Mulk ayat 23, Allah SWT menyebutkan bukti nyata kedua yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya. Katakan wahai Rasul kepada orang musyrik bahwasanya Allah, Tuhan kalianlah yang memulai menciptakan kalian setelah kalian belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Dia mewujudkan untuk kalian indera pendengaran untuk mendengar nasihat-nasihat, indera penglihatan untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, hati dan akal untuk merenungkan dan memikirkan makhluk-makhluk Allah, menjangkau hakikat segala sesuatu. Tapi sedikit sekali kalian menggunakan daya kekuatan ini, yang mana Allah telah memberikannya sebagai nikmat untuk kalian dalam mentaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi ancaman-ancamannya. Juga untuk kebaikan di mana indera-indera tersebut diciptakan. Itu adalah kesyukuran yang hakiki untuk daya-daya kekuatan ini, bukan hanya sekedar mengulang-ulang syukur dengan lisan sementara terus melakukan maksiat. Mensyukuri nikmat Allah adalah mengelola nikmat itu untuk tujuan keridhaan Allah. Jika kekuatan ini tidak digunakan untuk mencari ridha Allah, kalian tidak mensyukuri nikmat Allah sama sekali. Firman Allah, tetapi amat sedikit kamu bersyukur, memberi isyarat bahwa Allah SWT memberi mereka kekuatan-kekuatan yang besar, namun mereka menyiakannya bukan untuk hal-hal yang mana kekuatan-kekuatan itu diciptakan. Anggota-anggota tubuh ini disebutkan secara khusus karena ia adalah alat pengetahuan dan pemahaman. Dalam surat Al-Mulk ayat 24, Allah SWT menyebutkan bukti nyata ketiga mengenai kesempurnaan kekuasaannya. Allah SWT berfirman, katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Katakanlah kepada mereka juga bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, menyebarkan kalian, memencar-mencarkan kalian ke segenap pelosok bumi. Berikut perbedaan bahasa-bahasa dalam dialek kalian, perbedaan warna dan bentuk kalian. Kemudian kepada Allah kalian dikumpulkan setelah keterpisahan dan cerai-berai. Allah mengumpulkan kalian sebagaimana Allah memisah-misahkan kalian, mengembalikan kalian sebagaimana Allah memulai menciptakan kalian untuk dihisab dan mendapatkan pembalasan. Dalam surat Al-Mulk ayat 25, Allah SWT menyebutkan perkataan orang-orang kafir dan permintaan mereka mengenai kepastian waktu hari kebangkitan karena mengejek dan mengingkari. Allah SWT berfirman, dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin dengan bentuk ejekan dan olok-olok, kapan terjadi apa yang kamu ancamkan kepada kami, yakni hari kiamat, hari penggiringan, siksa dan neraka di akhirat, penenggelaman bumi beserta penghuninya, dan angin berbatu di dunia. Jika kalian, wahai Muhammad dan orang-orang mukmin, jujur dalam hal yang kalian dakwahkan, berilah kami kabar tentang itu, atau jelaskanlah hal itu kepada kami. Lalu Allah menjawab mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 26. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, bahwasannya pengetahuan mengenai hal itu ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui waktu hari kiamat, azab secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Dia memerintahkanku untuk memberitahu kalian bahwa ini ada dan pasti terjadi. Oleh karena itu, waspadalah. Aku hanyalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Aku memberi peringatan dan menakut-nakuti kalian mengenai akibat kekafiran kalian. Kewajibanku hanyalah menyampaikan, dan aku sudah melaksanakannya pada kalian. See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.